Shalom semua, ini adalah Radio Joy Mana, suara sukacita, pengharapan, dan pembaharuan. Nikmati perkongsian firman Tuhan yang menguatkan iman, podcast yang menginspirasi dan layanan konseling untuk memberi bimbingan dalam perjalanan hidup Anda. Radio Joy Mana juga menawarkan sesi Bible Study yang mendalam, pengumuman acara gereja, serta aktiviti game seru yang menghibur dan mempereratkan community. Download aplikasi Radio Joy Mana sekarang di Android dan iOS dan temukan pengalaman mendalam yang akan membangunkan iman Anda setiap hari. Shalom semua, bertemu kembali dalam program Joy Mana. Dalam kesempatan ini, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kebijaksanaan dalam pengucapan. Firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat 6 berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Tuhan mau sebenarnya supaya setiap kita berhikmat di dalam mengeluarkan kata-kata kita atau pengucapan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan kepada orang lain. Karena kata-kata yang kita ucapkan akan ada akibat atau hasilnya atau kesannya. Akibat-akibat yang boleh berlaku atau dapat berlaku dari apa yang kita ucapkan. Yang pertama, apa yang kita ucapkan itu boleh melemahkan, boleh menyakiti, bahkan boleh melukakan hati orang lain. Itu sebabnya memerlukan hikmat. Kalau seandainya mungkin orang itu memang perlu ditegur, masih tetap perlu hikmat bagaimana cara menyampaikan teguran itu, supaya teguran itu akan membina, akan memperbaiki kelakuan yang akan memotivasi orang itu untuk mengalami perubahan, bukan malah melemahkan, menyakitkan, atau melukakan hati orang itu. Yang kedua, akibat dari apa yang kita ucapkan boleh berlaku juga seperti ini. Dapat menguatkan, menghibur, mendorong, serta menyembuhkan hati orang lain. Saya suka dengan yang kedua ini. Dan saya mendorong supaya kita menggunakan kata-kata ataupun apa yang kita ucapkan itu dengan penuh hikmat, sehingga apa yang kita ucapkan itu akan menguatkan orang yang sudah lemah. Yang dalam keadaan bersedih, mereka akan merasakan penghiburan. Yang dalam keadaan tidak ada motivasi dalam hidupnya, dia akan mengalami dorongan. Dan orang yang terluka dalam hatinya akan mengalami kesembuhan. Oleh karena kata-kata kita ini mengandung kuasa yang akan menguatkan, menghibur, mendorong, serta menyembuhkan hati orang lain. Kita tidak dapat mengawal sebenarnya apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Apa saja orang katakan tentang kita tidak dapat kawal. Tapi yang kita dapat kawal, selain daripada kita dapat mengawal hati kita, perasaan kita terhadap apa yang orang lain katakan kepada kita, tetapi kita juga dapat mengawal apa yang kita akan ucapkan kepada orang lain. Tindak balas terhadap ucapan orang lain itu kepada kita, itu yang kita dapat kawal. Seperti seorang yang berkata seperti ini, "Saya tidak dapat menghalang burung terbang di atas kepala saya, tetapi saya dapat menghalang burung itu hinggap di atas rambut saya sampai dia bersarang, apalagi bertelur dan beranak pinak di atas kepala. Itu kita dapat halang." Demikian juga dengan apa yang orang lain katakan tentang diri kita dapat menghalang mereka, tetapi dapat mengawal hati kita, perasaan kita terhadap apa yang orang lain katakan, terutama apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Kitalah yang membuat pilihan dan kitalah yang perlu benar-benar memiliki hikmat. Apa yang kita ucapkan adalah perkara-perkara yang akan membangun, akan menguatkan, akan mendorong, serta menyembuhkan hati yang terluka. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah setiap kata-kata yang kita ucapkan akan menjadi kata-kata yang memuliakan nama Tuhan serta menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Berjumpa lagi di dalam kesempatan yang lain melalui program Joy Mana ini. Tuhan memberkati.